Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Putu Satria dari Sumerta dengan NIM 121241006. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan kelompok saya, yaitu efektivitas sistem hybrid netralisasi air asam tambang berbasis data dalam upaya pengurangan dampak limbah air asam tambang. Pembahasan yang pertama yaitu pada bab 1, yaitu pendahuluan. Dimulai dari latar belakang, di mana pertambangan batu bara dan logam menghasilkan air asam tambang yang sangat asam dan mengandung logam berat berbahaya, sehingga jika tidak diolah dengan baik dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan. Dan AAT itu sendiri terbentuk dari oksidasi mineral sulfida yang menghasilkan air dengan pH rendah dan logam berat tinggi. Nah, di sini kami menyarankan satu solusi, yaitu pembuatan sistem hybrid dengan menggabungkan metode fisika yaitu filtrasi dan metode kimia yaitu netralisasi untuk meningkatkan efisiensi penurunan keasaman dan logam berat pada AAT sehingga dapat dibuang ke lingkungan menjadi lebih baik ke depannya. Lalu ada identifikasi masalah. Yang pertama, AAT memiliki pH rendah, kandungan logam berbahaya, warna keruh serta mengeluarkan bau yang menyengat. Yang kedua, banyak sistem pengolahan AAT yang mahal, kompleks dan tidak efektif di lapangan. Yang ketiga, perlunya sistem pengolahan yang efisien, mudah diterapkan dan terjangkau untuk skala industri kecil hingga menengah. Rumusan masalah yang pertama, kami memilih rumusan masalahnya yaitu bagaimana evaluasi sistem hybrid netralisasi air asam tambang berdasarkan berbagai parameter. Yang kedua, bagaimana kinerja sistem hybrid dalam menurunkan tingkat keasaman dan kandungan lainnya dalam AAT. Yang ketiga, bagaimana teknik pemantauan berbasis data dapat mengevaluasi efektivitas pengolahan air asam tambang. Dan yang terakhir yaitu bagaimana metode untuk mengevaluasi efektivitas sistem hybrid sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan teknis dan lingkungan. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah itu. Yang pertama, mengevaluasi efektivitas sistem hybrid netralisasi air asam tambang berdasarkan parameter pH, warna, dan aroma. Yang kedua, menganalisis kinerja sistem hybrid dalam menurunkan tingkat keasaman dan kandungan kontaminan pada air asam tambang. Yang ketiga, mengembangkan teknik pemantauan berbasis data untuk mengevaluasi secara real time dan berkelanjutan efektivitas pengolahan air asam tambang. Yang keempat, membandingkan efektivitas sistem hybrid dengan metode netralisasi konvensional sebagai dasar pengambilan keputusan teknis di lapangan. Lalu ada sasaran kegiatan. Yang pertama, merancang dan membangun prototipe alat. Yang kedua, mengevaluasi performa sistem. Yang ketiga, menyusun rekomendasi teknis untuk implementasi pada skala lapangan. Lalu ada anggapan dasar yang dimana anggapan ini menganggap bahwa air asam tambang adalah limbah hasil oksidasi mineral sulfida seperti pirit yang bereaksi dengan air dan udara sehingga menghasilkan air asam dan kaya logam berat. Lalu hipotesisnya, kami beranggapan jika larutan simulasi air asam tambang yang kami buat dengan cuka dapur dan tanah dapat ditambahkan dengan kapur tohor, maka pH larutan tersebut akan meningkat sehingga menjadi pH netral atau basa dengan kisaran pH 7-11. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan solusi teknologi tepat guna dalam pengolahan AAT. Yang kedua, mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Yang ketiga, memberikan data ilmiah dan teknis untuk mengembangkan sistem pengolahan AAT skala kecil dan menengah. Lalu kami juga memiliki batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya difokuskan pada pengolahan AAT menggunakan sistem hybrid yaitu fisika dan kimia. Yang kedua, media filtrasi terbatas dengan karbon aktif, zeolit, ferolit, pasir silika, dan kerikil sungai. Yang ketiga, penggunaan kapur tohor sebagai bahan utama untuk netralisasi. Dan keempat, tidak membahas aspek biologis maupun ekonomi secara mendalam. Lalu ada metode dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, ada metode. Jenis penelitian kami yaitu penelitian kuantitatif eksperimental. Yang kedua, ada tujuan penelitiannya membandingkan efektivitas sistem hybrid netralisasi dengan metode konvensional berdasarkan data pH dan kandungan logam. Dengan variabel penelitian kami gunakan yaitu variabel bebasnya yaitu sistem hybrid netralisasi air dengan variabel terikat perubahan pH air terhadap air asam tambang. Terakhir ada instrumen penelitian dengan menggunakan pH digital, flow meter, dan software untuk pengolahan data. Yang kedua ada teknik pengumpulan data.
kami menggunakan teknik observasi, yaitu mengamati kondisi fisik sistem hybrid. Yang kedua dari proses pengolahan air, yaitu mengamati aliran air sebelum dan sesudah sistem bekerja. Yang ketiga yaitu dari faktor eksternal, yaitu mencatat kondisi cuaca, debit air, dan frekuensi perawatan yang dapat mempengaruhi kinerja sistem. Lalu ada sistematika penulisan. Pada bab pertama yaitu pendahuluan berisi latar belakang, identifikasi, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan, sasaran, anggapan dasar, hipotesis, serta metode dan teknik pengumpulan data. Pada bab kedua berisi tinjauan pustaka yang menyajikan teori-teori dasar. Pada bab ketiga yaitu metodologi, memuat skema proyek, rancangan alat, dan kebutuhan alat. Bab keempat dengan isi tentang analisis dan pembahasan yang membahas secara lengkap hal-hal yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini. Bab kelima yaitu kesimpulan dan kesaran. Pada bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada definisi air asam tambang. Air asam tambang sendiri menurut Rusran pada tahun 2009 merupakan limbah pencemar lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan. Limbah ini terjadi karena adanya proses oksidasi bahan mineral seperti pirit, FeS2, dengan bahan mineral sulfida lainnya yang tersingkap ke permukaan tanah dalam proses pengambilan bahan mineral tambang. Selanjutnya ada dampak dari air asam tambang. Nah, dampak air asam tambang ini sendiri berdampak luas, yaitu merusak ekosistem air dan tanah, dapat membunuh biota, menurunkan kesuburan tanah, serta membahayakan kesehatan manusia akibat logam-logam berat yang ada di dalam kandungan air asam tambang tersebut. Selanjutnya ada upaya penanganan limbah. Nah, pada upaya penanganan limbah ini umumnya dilakukan dengan proses netralisasi, yaitu dengan mencampurkan kapur tohor untuk menaikkan pH dan mengenapkan logam berat. Nah, solusi ini merupakan alternatif ramah lingkungan seperti wetlands buatan dan material penyerap zeolit atau karbon aktif juga digunakan. Nah, pemilihan metode ini disesuaikan dengan kondisi lokasi dan kandungan limbah yang ada pada air asam tambang. Lalu ada reaksi kimia yaitu netralisasi, di mana proses netralisasi merupakan metode umum yang efektif untuk menangani AAT dengan menaikkan pH untuk mengenapkan logam berat. Selanjutnya ada pengaruh pH terhadap logam. Nah, untuk pH ini berperan penting dalam mengontrol kelarutan dan mobilitas logam berat dalam AAT. Pada pH rendah 1,5 sampai 4, logam berat seperti Fe, Al, Mn, dan lainnya sudah larut dan mencemari air melalui proses pelindian, dan sebaiknya peningkatan pH lewat netralisasi dapat menurunkan kelarutan logam yang ada dalam air asam tambang. Selanjutnya ada peran kapur tohor, yang dimana peran kapur tohor berperan penting dalam netralisasi air asam tambang dengan bereaksi membentuk kapur tohor padam yang melepaskan ion OH- untuk menetralkan ion H+, penyebab keasaman, sehingga pH yang awalnya rendah menjadi tinggi untuk dilakukan proses selanjutnya, yaitu filtrasi ke depannya. Bab 3 yaitu metodologi. Yang terdapat skema pembuatan proyek yang kami buat, yaitu yang pertama mengumpulkan alat dan bahan. Selanjutnya ada merangkai Arduino, yaitu di mana Arduino ini berguna untuk merangkai sistem otomatis yang kami buat dengan merangkai Arduino, pH, LCD, dan pompa. Yang ketiga, pemrograman Arduino yang berguna untuk memprogram sistem otomatis yang kami buat dengan menyambungkan pH, LCD, dan pompa agar berjalan secara otomatis. Yang keempat, rekayasa larutan asam tambang, yaitu dengan menggunakan campuran air, cuka dapur, dan tanah. Yang kelima, penyesuaian dan kalibrasi sederhana, yaitu dengan gunanya untuk mengkalibrasi pH meter agar dapat membaca pH secara sesuai. Lalu yang keenam, penguji coba penambahan kapur tohor, apakah setelah penambahan kapur tohor pH tersebut dapat naik atau tidak. Yang ketujuh yaitu pengujian tangki sedimentasi, di mana untuk mengatur kemampuan tangki menampung dan mengendapkan larutan atau lumpur atau apapun yang ada dalam hasil air asam tambang. Yang kedelapan, pengujian sistem filtrasi limbah media dengan tuntutan seperti filter kerikil, silika, ferolit, zeolit, karbon, dan serta karbon aktif. Yang ke-10, pengujian efektivitas tangki polishing untuk menyaring sehingga mengurangi kekeruhan air serta bau. Yang ke-10, evaluasi hasil. Berikut rancangan desain alat yang kami buat. Yang di atas yang merupakan tangki reaktor mini, yang ini merupakan sedimentasi, yang ini merupakan sistem filter media, yang ini polishing. Selanjutnya deskripsi alat, yang dimana yang pertama ada rancangan Arduino, yang dimana Arduino ini sendiri tersambung dengan pompa, tersambung dengan baterai, tersambung dengan pH meter yang digunakan untuk membaca pH meter secara real time. Lalu setelah ini jadi,
Terdapat tangki sedimentasi dengan bentuk seperti ini, gunanya untuk proses pengendapan larutan-larutan yang terdapat dalam air asam tambang seperti lumpur ataupun logam-logam berat yang akan terkumpul pada sisi lancip yang berada di bawah di sini, lalu menuju tabung filtrasi. Pada tabung filtrasi ini terdapat 5 filter, yaitu di setiap filternya terdapat kapas setiap lapisannya, yaitu dengan lapisan pertama yaitu kerikil, yang kedua itu ferolit, yang ketiga itu zeolit, yang keempat itu pasir silika, dan yang terakhir adalah karbon aktif. Lalu selanjutnya akan mengalir ke polishing sederhana, yang dimana polishing sederhana ini digunakan untuk menjernihkan air kembali lebih jernih dari sebelumnya dan lebih mengurangi bau yang terdapat pada air asam tambang. Bab 4 yaitu analisis dan pembahasan. Terdapat 5 bahasan yang kami selesaikan, yaitu yang pertama rekayasa AHT buatan, di mana air asam tambang yang kami simulasikan yaitu menggunakan air, cuka dapur, dan tanah. Dengan cuka itu mempercepat reaksi keasaman dengan memperoleh pH 3,5 sampai 4 yang menyerupai air asam tambang aslinya. Lalu yang kedua yaitu proses netralisasi dengan kapur tohor, di mana kapur tohor itu berfungsi untuk meningkatkan pH menjadi 9 sampai 11 sebelum proses filtrasi terjadi selanjutnya. Dan itu selanjutnya sistem yang ketiga yaitu sistem hybrid, di mana sistem ini setelah terjadi sistem netralisasi terdapat sistem filtrasi yang digunakan pada tabung filter media dengan kerikil, zeolit, ferolit, pasir silika, dan karbon aktif untuk menetralkan kembali pH yang sebelumnya sudah tinggi menjadi kisaran pH 6 sampai 8 dan aman dibuang ke lingkungan sesuai dengan peraturan Menteri LHK nomor 68 tahun 2016. Lalu yang keempat ada monitoring berbasis data. Dengan sensor di kita dan sistem akuisasi data secara real time yang kami buat digunakan untuk memantau pH serta parameter lain secara aktual dan berkelanjutan. Lalu efektivitas dengan keunggulan sistem hybrid itu sendiri. Sistem hybrid terbukti lebih efektif dibandingkan metode konvensional karena lebih efisiensi, keberlanjutan, dan menurunkan dampak lingkungan yang lebih signifikan. Selanjutnya ada evaluasi konsep. Terdapat kekurangan dalam pembuatan proyek kami ini, yaitu kekurangannya meliputi biaya pemeliharaan yang mungkin cukup tinggi untuk perawatan filter media dan sensor, dan ketergantungan pada tenaga manual untuk pengadukan dan pemantauan pH dan penampahan kapur tohor. Namun memiliki kelebihan juga, yaitu rancangan alat netralisasi air asam tambang ini memiliki beberapa kelebihan dengan mampu menaikkan pH secara cepat dengan kapur tohor, efektif mengendapkan logam berat, lalu sedimentasi dan filtrasi, dan biaya operasional secara keseluruhannya lebih murah. Selanjutnya ada rekomendasi dan pengembangan, yang dimana terdapat 5 rekomendasi pengembangan, yaitu otomatisasi sistem netralisasi, yang kedua pengolahan sludge, yang ketiga inovasi media filtrasi, yang keempat pemantauan berbasis IoT, yang kelima yaitu desain modular dan portable. Lanjut ke bab yang terakhir yaitu bab 5, yaitu berupa simpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan eksperimen, sistem hybrid pengolahan air asam tambang terbukti efektif menetralkan keasaman dan menyaring logam berat dengan kombinasi metode aktif, yaitu kapur tohor, dan pasif filtrasi berlapis atau metode fisika, yang mampu menaikkan pH dari 3,5 sampai 4 menjadi 6,8 sesuai standar baku yang dapat dibuang ke lingkungan sesuai dengan peraturan Menteri LHK. Dan sarannya, pengembangan sistem hybrid air asam tambang mencakup otomatisasi penambahan kapur dengan microcontroller, penanganan sludge agar aman dan dapat dimanfaatkan, inovasi media filtrasi berbasis material lokal atau limbah industri, serta pemantauan berbasis IoT dengan kontrol dan dokumentasi. Selain itu, desain modular dan portable disarankan untuk fleksibilitas di lapangan, serta pengembangan ini bertujuan untuk sistem lebih efisien, hemat biaya, dan berkelanjutan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan makalah dan proyek kami. Dan cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.